Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya Rudi Abdullah SE MMAK CA. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi tentang globalisasi. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, kita lanjutkan materi kita tentang globalisasi. Secara definisi, globalisasi ini adalah proses meningkatnya aliran barang dan jasa, uang, dan gagasan melintas batas negara, dan sebagai akibatnya terjadi integrasi ekonomi global. Itu globalisasi dan kewirausahaan ini adalah pergeseran ekonomi global yang sangat besar, membuka peluang dan tantangan besar bagi wirausahawan yang berkeinginan menguasai dunia. Di dalam teori Thomas W. Zimmerer itu adalah perusahaan kecil yang telah berhasil memperluas diri ke dalam pasar luar negeri cenderung untuk bergantung pada strategi berikut ini. Yang pertama, meneliti pasar luar negeri secara menyeluruh. Itu yang pertama dilakukan. Yang kedua, memfokuskan diri pada satu negara pada awalnya. Yang ketiga, menggunakan sumber daya pemerintah yang dirancang membantu perusahaan kecil dalam menetapkan keberadaan di pasar internasional. Yang keempat, membangun aliansi dengan mitra. Itu strategi yang dilakukan, ya. Oke, kita next. Globalisasi dan posisi Indonesia. Indonesia di mata internasional ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Dianggap negara dengan potensi besar baik dari sumber daya alamnya dan sumber daya manusianya. Globalisasi telah melahirkan peluang dan tantangan. Di bidang tantangan pertama, bidang politik. Di sini demokrasi itu jadi di sini demokrasi itu menjadi sistem politik Indonesia yang berintrikan, bebas, mengemukakan pendapat, ya. Jadi kalau di dalam politik itu yang disenangi di Indonesia ini bebas dan mengemukakan pendapat. Kalau pendapat itu positif tentunya. Yang selanjutnya, politik luar negeri yang bebas aktif. Yang selanjutnya, melakukan sistem pemerintahan yang baik dengan prinsip partisipatif, efektif, dan efisien. Itu bidang politik. Sedangkan di bidang ekonomi, menjaga kestabilan ekonomi ekonomi makro dengan menstabilkan nilai rupiah dan suku bunga. Itu di bidang ekonomi. Menyediakan lembaga ekonomi seperti pasar modal, perbankan, dan lain-lain. Mengeksploitasi sumber daya alam secara proporsional. Itu di bidang ekonomi. Kalau di bidang sosial budaya, ini meningkatkan sumber daya manusia melalui demokrasi pendidikan tentunya. Menguasai ilmu dan teknologi serta aplikasi di masyarakat. Menyusun kode etik profesi sesuai dengan karakteristik dan budaya bangsa. Itu di bidang sosial budaya. Ini adalah sekilas tentang ASEAN Economic Community, atau dulu dikenal dengan MEA, Masyarakat Ekonomi Asia. Ada 4 pilar dari Economic Community. Yang pertama, terbentuknya pasar dan basis produksi tunggal. Ini mulai dari bebas arus barang, bebas jasa, bebas investasi, bebas tenaga kerja, bebas arus permodalan, priority integrity sektor,
pengembangan sektor food, agriculture, dan forestry. Kawasan berdaya saing tinggi ini berkaitan dengan kebijakan persaingan, perlindungan konsumen melalui haki, pengembangan infrastruktur, kerjasama energi, perpajakan, dan ekonomi. Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, pengembangan UMKM, mempersentif kesenjangan pembangunan antar negara, integrasi dengan perekonomian kota. Ini adalah pendekatan koheren terhadap pertumbuhan ekonomi eksternal. Yang selanjutnya adalah partisipasi yang semakin meningkat dalam jaringan supply global. Oke, itu. Ini sekilas tentang economic community. Ada 4 hal yang harus diantisipasi dalam ASEAN Economic Community. Ini dari 2015 ya, tapi sengaja saya perkenalkan di sini supaya ya anggap saja ini sebagai penyegaran ya. Jadi implementasi EAC ini berpotensi menjadikan Indonesia sekedar pemasok energi dan bahan baku bagi industrialisasi di kawasan ASEAN. Sehingga manfaat yang diperoleh dari kekayaan sumber daya alam ini sangat cuma melebarkan defisit perdagangan jasa seiring peningkatan perdagangan barang. Nah ini kalau jasa hari ini terasa ya di Indonesia. Ini dari 2015 memang sudah diantisipasi, tapi hari ini kita baru merasakan dampak yang terutama jasa banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke dalam negeri. Yang ketiga, implementasi EAC ini juga akan membebaskan aliran tenaga kerja sehingga harus mengantisipasi dengan menggunakan strategi. Karena potensi kebanjiran tenaga kerja asing yang sudah terjadi hari ini akan berdampak pada naiknya remitasi TKA yang saat ini pertumbuhannya lebih tinggi daripada remitasi TKI. Ya, jadi TKA itu lebih tinggi, tenaga kerja asing lebih tinggi dari tenaga kerja Indonesia. Akibatnya ada beban tambahan, yaitu menjaga neraca transaksi berjalan dan mengatasi masalah pengangguran. Ini sudah terjadi hari ini. Ini diprediksi atau diantisipasi dari 2015 sekarang terjadi sangat parah sekali, terutama PKA dari China. Yang keempat, implementasi EAC akan mendorong masuknya investasi di Indonesia dan di luar ASEAN. Ini adalah sekilas tentang ASEAN Economy Community atau masyarakat ekonomi ASEAN. Tingkat kesenjangan ekonomi antara negara ASEAN dapat diukur dari ketimpangan produk domestik bruto per kapita. Ini adalah pendapatan per kapita, sumbernya adalah Bank Dunia pada tahun 2019. Coba kita lihat, Indonesia posisi kelima, Singapura itu posisi pertama, Brunei yang kedua dengan tingkat pendapatan per kapitanya 31.000 US dollar, apalagi Singapura 64.000 US dollar, Malaysia 11.000 US dollar, Thailand 7.000 US dollar, Indonesia 3.000 US dollar, Filipina 3.000 US dollar, Laos 2.000, Vietnam 2.000, Kamboja 1.000, Myanmar 1.000. Jadi kalau kita punya gaji dengan standar seperti itu, ya alangkah bagusnya kita jangan ke Singapura, ke Myanmar atau ke Kamboja, itu kita kaya. Kalau kita ke Singapura dengan pendapatan segitu, pendapatan per kapitanya kita segitu, tapi ini rata-rata ya, itu kita harus saving 5 tahun itu baru bisa ke sana makan enak. Tapi kalau kita ke Myanmar atau ke Kamboja tidak usah saving lama-lama, 3 bulan sudah langsung ke sana. Kita bisa jadi bos itu di sana selama 2 minggu. Oke, kita next. Ini adalah peluang ekonomi ASEAN bagi UMKM. Jadi globalisasi ekonomi terutama konteks implementasi MEA tahun 2015 kemarin dapat menciptakan peluang besar bagi produk UMKM. Pasar ASEAN itu sebesar 60 juta, ini data lama ya, dengan jumlah kelas menengah yang semakin meningkat. Menurut catatan ASEAN Development Bank, kelas menengah ASEAN berjumlah 24% pada tahun 2010 dan meningkat
65% pada 2030. Potensi pengembangan industri nasional dan mendorong industri sebagai produsen base di kawasan dengan ditopang pasar domestik yang besar. Penduduk ASEAN muda, produktif, investasi yang meningkat, sumber daya alam besar. Pandangan intra-ASEAN yang cenderung meningkat, tetapi porsinya masih relatif kecil, yaitu 25%. Keunggulan produk UMKM ini, maksudnya produk UMKM memiliki keunikan. UMKM memiliki keunikan nilai seni tinggi berbasis kebudayaan lokal atau handmade dan telah memenuhi standar kualitas Eropa Timur, Eropa, UEA, China, dan China. Peluang besar untuk produk kerajinan. Dukungan kebijakan pemerintah lintas terkait dari hulu, yaitu peningkatan daya saing produktif seperti untuk produk, pengembangan iklan, sertifikat produk, penggunaan branding dan lain-lain. Kalau dari hilirnya, promosi pemasaran melalui fasilitas pameran, demo bisnis, konsolidasi kargo. Yang selanjutnya, semakin terbukanya peluang kerjasama ekonomi bilateral di kawasan dan regional. Kalau potensi bagi pelaku UMKM menciptakan lapangan kerja, yang pertama, UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional dan regional di ASEAN. Kontribusi secara signifikan bagi pendapatan domestik bruto nasional dan menyerap sebanyak 97,2% dari seluruh tenaga kerja di Indonesia. Dengan jumlah UKM lebih dari 55,2 juta atau terbesar di ASEAN. Ini data lama ya, kalau sekarang kayaknya sudah bergeser. Indonesia harus menjadi penggerak utama pengembangan UMKM di ASEAN agar akses UMKM terhadap termodal teknologi dan pasar semakin meningkat. Komitmen negara mitra bicara ASEAN dan lembaga keuangan dunia untuk merealisasikan berbagai proyek peningkatan kreativitas di kawasan telah menjadi katalis pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Konektivitas yang handal akan membuka peluang usaha baru dan kegiatan ekonomi. Jadi ini adalah peluang usaha penciptaan lapangan kerja. Permasalahannya yang paling sering dihadapi oleh para pelaku UKM ketika ingin melakukan usaha, terutama membuka usaha di kawasan ASEAN. Yang pertama, iklim berusaha belum kondusif. Jadi negara-negara kawasan ini ada beberapa negara yang iklim usahanya belum kondusif, unaware business practice, keterbatasan akses pasar, rendahnya produktivitas kaitannya dengan teknologi yang rendah, keterbatasan akses kredit dan bank, rendahnya jiwa dan semangat kewirausahaan. Jadi ini adalah kondisi yang dihadapi di dalam pasar global terkait dengan UMKM ini. Apalagi hari ini ada corona yang COVID-19 ini menjadi pukulan yang hebat untuk semua negara-negara di ASEAN. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa perkembangan ekonomi global, terutama yang berkaitan dengan sektor UMKM, harus didorong oleh pemerintah, bukan hanya berbicara tentang bagaimana memberikan modal, tapi juga berbicara tentang bagaimana memperbaiki regulasi sehingga usaha-usaha yang ada di Indonesia ini, terutama dari sektor UMKM yang sudah mumpuni, yang sudah bagus dari segi modalnya, itu bisa dibantu, bisa difasilitasi dalam hal melakukan ekspansi ke negara-negara ASEAN. Oke, saya kira itu yang menjadi urgent dalam materi kita kali ini. Hal-hal yang tidak dipahami yang terkait dengan topik ini, silakan ditanyakan pada kolom komentar yang tersedia di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.